lupa sih 2 tahun 3 tahun kemarin baru tahu bahwa ternyata ada teman angkatan yang nggak ikutan. Kok bisa? Nggak ikut, jadi dan dia baru cerita bahwa aku kan waktu itu nggak ikutan ospek universitas, aku datang tapi Di pagarnya. ya sebagai warga luar yang dia liatin aja dari luar pagar. Yang mulai detik itu kayaknya nggak ada aku punya target masuknya pengen ambil bidang ini gitu, nggak ada ya. Ada. Enak loh zaman sekarang tuh, udahlah lebih banyak pilihan cabang-cabangnya. Cuma yang menciptakan warna-warni dan naik turunnya semangat itu kita juga jadinya. Kita sendiri dengan beberapa teman-teman yang ayo kita satu visi misi sefrekuensi. Ya nggak enaknya ngadepin dosen atau apapun itu, itulah warna-warninya. Itu banyak banget lah. Namanya juga manusia ya, ada baper-baperan atau apa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang aku sama Bunda bisa ngobrol lagi di episode bulan Agustus. Sekarang kita pengen ngobrol apa nih Bun? Apa yang sekarang lagi dikerjain teman-teman atau Nazif? Isi yang sedang dikerjain sama teman-teman dan bentar lagi aku bakalan ngerasain, yaitu ospek. Aku pengen nanya-nanya ke Bunda seputar ospek. Pas Bunda tahun berapa sih Bunda ospek? 96 lah, kan angkatan 96 ya. Itu udah lama banget. Perasaan ya mungkin kita obrolin ini dari yang pertama perasaannya Bunda gitu ya, dari perasaannya Bunda pas lagi ospek kemarin. Ospek universitas lebih rame ya pasti kan daripada yang prodi gitu. Tapi ternyata baru lupa sih 2 tahun 3 tahun kemarin baru tahu bahwa ternyata ada teman angkatan yang nggak ikutan. Kok bisa? Nggak ikut, jadi dan dia baru cerita bahwa aku kan waktu itu nggak ikutan ospek universitas, aku datang tapi di pagarnya. Ya sebagai warga luar yang dia liatin aja dari luar pagar. Karena kagak pakai jaket atau karena nggak pakai atribut bahwa dia mahasiswa baru atau mahasiswa, jadi dia ya kayak orang ini aja, orang biasa. Dan ya mungkin dia bisa punya cita nonton dari sisi penonton di luar yang nggak ngerasain terlibat di dalamnya sebagai mahasiswa baru yang kadang dikerjain, kadang diteriakin, kadang disuruh bawa tugas karena pagi-pagi suruh datang ya. Waktu itu kan kalau ospek sendiri kan beda-beda nih tiap kampus ada, maksudnya timeline ospeknya ada yang 3 hari, ada yang sepekan. Kalau waktu itu di Pajajaran sepekan, 3 hari, sebulan. Pajajaran kok nggak salah sepekan nih kalau nggak salah ya. Sepekan. Oke. Tapi nanti kan dari ospek universitas semua fakultas jadi satu, nanti tiap masing-masing apa 7 fakultasnya ada lagi ya, ada jadwal tersendiri ya. Iya. Gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh jadi momen dan ajang, namanya juga usia-usia ini kan. Usia penasaran gitu ya. Penasaran dan ya itu cakep, ya itu cantik ya. Gitu. Pas awal ospek ngerasain itu. Ya namanya mata manusia kan, jadi gitu nya aja, tapi kan kadang yang kita lihat cakep atau cantik, aduh belum kenal orang Jawa banget kan semua mahasiswa entah dari berbagai daerah. Iya. Aku pengen nanya gini, kan tadi kata Bunda mulai ada rasa-rasa kayak begitu tuh ya kan. Nah pas Bunda ospek dan ngeliat ada yang seperti itu Bunda apa yang Bunda lakukan? Diem aja dan dan pengalaman gitu, pribadi Bunda atau Bunda yang ngungkapin ke orangnya itu yang penasaran? Karena didikannya perempuan itu, maksudnya di Bundanya dari rumah itu didikan ya udah, kalau misalkan suka sama orang ya nggak harus juga duluan menyatakan karena kan perempuan ditanya gitu kan, ya udah cuma suka. Kadang melihat teman ada yang ngerasain hal yang sama ya dia tumpahin cerita sesama teman. Kalau emang udah punya teman dekat yang bisa dipercaya ya kan, kadang-kadang juga suka jadi malu ya kalau kita ceritain ke teman dekat bahwa kita suka sama dia, terus dia ceritain lagi terus nanti ternyata nyampe terus nyebar. Aduh gitu rasanya gimana. Ini kan tadi Bunda sebelumnya suka nih ya kan pas lagi di ospek itu satu orang yang sama. Jadi Bunda yang salah. Itu jadi itu jadi momen, itu bisa jadi salah satu momen di mana ada yang suka sama suka, ada yang ngincer ini tapi ternyata kenalannya susah banget tuh kan, dia kakak kelas yang misalnya waktu itu Bunda ada yang suka atau gimana, itu kalau misalnya Bunda waktu suka dengan satu orang sama nyampe sepakatnya selesai, atau
berbeda-beda. Saat hari ini Bunda suka ini, kayak makan pas hari Senin Bunda suka makanan cilok misalnya, Selasa Bunda suka sama makanan. Ya itu lah. Pindah-pindah tuh, beda-beda. Ya, itu kan balik ke personal masing-masing kita ya. Maksudnya pokoknya ospek itu selain kita jadi saling kenal, itu jadi momen banget bahwa cowok yang gue sukain tuh kayak gitu, ternyata modelnya gitu. Bisa jadi hari berikutnya berganti dengan jadi sukanya bukan karena tampangnya doang, tapi dia wise banget. Kakak senior itu kerennya, walaupun dia marah-marah tapi ternyata dia ngayom apa. Kan kadang senior tuh kan kadang teriak-teriakan karena ospeknya doang gitu, berbalik ospek doang. Ternyata kalau misalkan memang ada perasaan suka atau apa, pasti dia akan mengeluarkan sikap dan suara yang gitu deh. Sosok gitu ya. Bisa kebaca kok dari body language atau caranya dia berbicara gitu. Dengan si lawan bicara itu tadi. Iya, dan Bunda ternyata menjadi salah satu yang mendapatkan sisi enaknya diperhatiin senior pada saat ospek tadi. Ospek fakultas lah. Oke. Itu ya enjoy aja sih. Deg-degan pertamanya tapi mau. Ya, mungkin kalau jadi mahasiswa baru yang cowok yang malah susah ya, karena masa dia suka sama kakak kelas yang cewek. Iya, nggak ada ceritanya juga sih, kebanyakan mah yang cewek ya kan? Yang cewek ya diperhatikan sama diincer sama kakak senior ya. Kalau yang cowok diincernya jadi bulan-bulanan marah-marahnya gitu. Kalau misalkan ada yang mahasiswa baru cewek, mahasiswa baru cowok yang ini suka, sedangkan si cewek ini disukain juga sama kakak senior cowok. Jadi bulan-bulanan nih kok ternyata si cewek ini sukanya sama yang satu angkatan. Bisa jadi. Terus aku penasaran. Kita ganti topiknya ya. Oke kan ospek ya, maaf ya. Nggak apa-apa, tapi ini kita lebih ngelebar tentang sisa rasa suka ini nih. Momen sih, karena momennya kan bertemu dengan beraneka ragam macam ya kan. Iya sih ya juga. Beda dari yang zamannya SMA kemarin gitu. Iya. Jadi Bunda bilang sempat, kalau nggak salah dengar tadi deg-degan gitu ya kan? Itu gimana cara Bunda, kan tetap deg-degan nih, deg-degan. Tapi gimana cara Bunda tetap, udah jalan aja. Kagak ada jalan lain jadi udah jalan aja gitu. Gimana ceritanya nih? Iya, deg-degan tuh kan kalau udah ospek tuh udah harus datang pagi-pagi, terus harus nyiapin, biasanya suka perlengkapannya yang aneh-aneh apa gitu kan. Datang pagi-pagi nih aku denger dari temen aku atau ya beberapa temen aku yang masuk kuliah belakangan ini ospeknya datang jam 4, jam 5 gitu. Kalau dulu Bunda kayak gitu juga nggak? Iya sih, tapi alhamdulillah gimana kita mungkin kalau nggak salah sih naik angkot deh, karena mungkin angkotnya juga udah ada yang lebih pagi ya. Berharap aja sekarang kakak-kakak senior yang meramu mengemas kegiatan ospek itu juga berlogis-logis aja lah bikin kegiatannya. Kalau emang suruh kumpul pagi ya coba dicari tempat titik kumpulnya yang emang dilalui dengan angkutan umum atau apa ya, mungkin sekarang udah ada Gojek atau apa gitu kan. Cuma ya dilihat lagi, nggak semuanya bisa dipukul rata bahwa punya ongkos untuk setiap hari pagi Gojek lah pas segala lupa. Terus dan jadi mahasiswa baru pun juga harus berkreasi, bahwa disuruh bawa perlengkapan apa yang aneh-aneh, jangan berarti terus harus langsung ceret-ceret beli dengan segala rupa uang yang disiapnya bisa jadi beban banyak kan gitu jumlah uangnya kan gitu. Harus ya siapa tahu bisa dikoordinir yang ini beli apa, patungan atau apa gitu, saling bantu pokoknya. Oke. Cara gini nih. Deg-degannya ya. Maaf. Cara Bunda tadi gimana biar bisa lebih santai aja ngadepin rentetan ceritanya walaupun numpahin tadi ngajak bareng temen seperjuangan berarti kan. Mungkin itu konsep dasarnya bahwa perlengkapannya ini harus dibuat kelompok atau susah-susah ya, kalian cari temen yang maksud aku bukan itu. Kayaknya kita komunikasi. Oh gitu. Maksud aku bukan itu enggak, tapi enggak apa-apa. Maksud aku tadi pengen nanya ke Bunda ini kan ngadepin ospek dan rentetan ospek itu pasti kan kita deg-degan nih. Kalau nggak salah tuh Bunda kayak ya udah jalanin itu gimana ceritanya biar bisa yang deg-degan tapi tetap dijalanin. Dan biasanya soalnya aku juga kayak gitu, dan kadang-kadang banyak pikiran dan ya gitu deh jadi plan sendiri. Kalau Bunda kayak gitu nggak? Gimana ya, deg-degan tapi kan ya karena mungkin di sekelilingnya juga ayo kita kan sama-sama ayo, jadi kan ya udah jalan, masa kita nggak jalan gitu. Jadi bareng-bareng ya? Jadi bareng-bareng, masa ya pengennya sih nggak usah deg-degan, nggak usah kena omelan senior, nggak usah ketinggalan perlengkapan gitu kan. Pengennya ya udah loncat aja, tapi kan nggak bisa. Bisa sih, bisa cuekin, udah nggak usah ikutan gitu. Cuman nanti kan kita yang rugi sendiri kalau yang kelewatan momen gitu. Ketinggalan perlengkapan, deg-degan. Ya pernah juga sih kan, tapi dihadapin. Iya. Masa terus nyebur ke nggak usah datang.
salah satu momen juga untuk belajar gitu, ngadepin deg-degan. Ya aku emang deg-degan, ya udah, tapi ya kan sih kakak sendiri juga masa sih nggak ada hati yang apa, ya dia juga manusia juga, bisa lupa bawa perlengkapan gitu. Bisa juga terlambat karena hal-hal yang dia juga nggak pengen gitu kan. Ngomong-ngomong soal ospek, biasanya tuh yang sering banget aku denger ya tentang ospek ini kayak, jadi kan si senior ini udah jadi ya abang-abang gitu ya, senior ini udah ngerasa aku senior biasanya gitu, terus jadi kayak bikin peraturan gitu. Tapi nggak semua kampus sih, tapi beberapa yang aku denger kayak gitu. Kalau dulu pas udah nyemplung ke dunia permasalahan awal pas ospek kayak gitu juga nggak sih abang-abang kelasnya, atau cuma beberapa doang? Mungkin lah sudah lebih duluan nyemplung. Iya. Sudah merasa tahu gunanya ospek itu apa, dan pasti mereka berusaha merangkai mengemas si kegiatan ini untuk have fun, mungkin untuk ya itu lagi balik memperkenalkan kayak gini loh, kehidupan kuliah, kehidupan antar bukan siswa lagi tapi antar mahasiswa yang mungkin maksudnya adalah memperkenalkan you ajak otak kalian dan hati kalian tuh sebagai mahasiswa. Kalau ada deg-degan, kalau ada masalah apa, tenang dulu gitu. Kalau misalkan dulu menjadi siswa kan apa-apa terus ada apa-apa tanya ke guru. Iya. Ujung-ujungnya ke kepala sekolah. Nah sekarang kalau susunan di mahasiswa gak ada kepastian yang bisa ditanyain. Ada nanti apa tuh senat, badan eksekutif mahasiswa, dan karena jauh banget susunannya. Kalau misalkan ada apa masa langsung ke kepala sekolah tuh artinya kalau di universitas fakultas dekan. Jauh Bun, kan biasanya di zaman-zaman sekarang kayak anak-anak kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 punya target, punya rencana buat bisa masuk ke perguruan tinggi yang ini, perguruan tinggi yang itu gitu ya, masuk fakultas yang ini yang gitu ya. Pokoknya mereka impikan banget dah dari sebelum-sebelumnya. Kalau Bunda pas umuran segitu, Bunda punya rencana atau punya target yang kayak gitu tuh, ya udah ngalir aja deh, dapetnya di mana ya udah gitu. Kalau Bunda kayak gitu tuh gimana nih? Aku penasaran. Nah, pada saat kelas 11, kelas 12 sempet sih kelas 12 itu dari pihak sekolah ngedatengin tuh kakak-kakak alumni yang dengan jurusan apa ya apa kan bercerita ke kita, sharing lah perjalanannya untuk pilihannya kan. Dan Bunda detik itu kayaknya nggak ada waktu yang target masuknya pengen ambil bidang ini gitu, enggak ya ada. Enak loh zaman sekarang tuh, udahlah lebih banyak pilihan cabang-cabangnya. Kalau yang dulu terus kenapa nyampe berlabuh ke Pajajaran? Ya karena keterima ini Pajajaran, karena kalau dulu pilihannya 2 aja. Apa tuh namanya sih? Bunda UMPTN zamannya Bunda namanya. Kalau sekarang kan SNBPTN. Yeah. Itu cuma diperbolehkan pilih 2 dan sesuai dengan jurusan SMA-nya. Oke. Ya Bunda karena dulu SMA-nya IPA dan nggak suka dengan teknik-teknik serupa, jadi pilihan berikutnya adalah banyak pelajaran yang makhluk hidup kan. Begitu pelajaran makhluk hidup nggak kepikiran sama sekali untuk hewan atau apa ya, kepikirannya udah dokter umum, dokter gigi, udah gitu. Okay. Kenapa jadi pilihnya ke dokter gigi? Karena ibunya Bunda dulu tuh bilang gini, dokter umum biasanya suka bisa diketok-ketok rumahnya tiap malam sampai jam berapapun kan, karena kan akan ada tapi kalau dokter gigi enggak ya? Nah itu dia, karena dulu tuh kebanyakan kalau pilihan dokter adalah akan ada masanya yang apa tuh ke daerah-daerah, daerah. Nah itu biasanya kalau dokter umum pasti akan diketok 24 jam misalnya, harus kita bukain pintu. Okay. Kalau dokter gigi kayaknya nggak ada deh gitu. Pengambilnya tetap ada, tapi sedaruratnya mau manggil dokter gigi dia nggak akan ngetok jam 11 malam, jam 2 pagi aja. Jadi ya udahlah, udah pilih dokter gigi, udah gitu. Terus pilihannya karena supaya nggak jauh-jauh dari rumah, dulu pilihannya UI sama Pajajaran, tapi dapatnya Pajajaran. Dan jadinya ngalir, dan ya udah keterima. Konsep Bunda ngalir ini dari dulu
SMP SMA atau ya udah pas mendekati kuliah dengan rentetan ceritanya jalan gitu. Kayak mungkin terkonsep dari awal sekolah yang setiap pagi bangun ngerjain tugas. Ikutin ritmenya gitu ya. Ritme aja udah gitu. Terus SMP masuk SMA bangun pagi pulang sore ngerjain tugas masuk bimbel pas kelas 12. Tak kerja ikan gimana gitu ya. Kalau mas sebenarnya nggak tahu kenapa ritme ini gitu ya. Di dunia. Roda kehidupan. Tapi ya mungkin itu udah cukup berwarna, apalagi misalkan udah ngelihat anak-anak zaman sekarang dengan sekarang kan banyak banget tuh jurusan perkuliahan yang dulu tuh nggak ada. Iya. Wow, masya Allah itu kayak di kafe gue ada sih di kafe. Nah kafe. itu nggak ada. Zamannya budak nggak tuh di kafe itu munculnya di tahun berapa tuh? Ya itu ya namanya berkembang ya ilmu pengetahuannya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak sekarang yang masih bingung dengan pilihannya, Bunda personal sih tambah bingung. Orang kalian udah bisa dijajarin banyak pilihan. Mungkin kalau dulu nggak nyampe A sampai Z, tapi kalau sekarang waktu sudah dari A sampai Z kali ya. Itu kan masih bingung lagi ya. Ayolah, apalagi dengan zaman SMA-nya sekarang udah bisa banyak yang kasih sharing pengalaman sekali. Masa sih juga belum kebayang kalian tuh pengennya ngerjainnya apa sih setelah SMA? Kalau misalnya nih Bun ya, misalnya aja bisa memutar waktu tes ospek kemarin atau paling nggak pas lagi kelas 10, kelas 11 terus ketemu nih Bunda papasan sama Bunda waktu itu, Bunda pengen ngomong apa ke Bunda waktu itu terkait kegiatan ospek ini atau ya, apapun tentang kalau Bunda pengen ke Bunda pengen apa kayak pesan atau apalah gitu. Nikmatin masa kuliah satu. Ya jangan have fun memang, enjoyin aja, jangan jadikan itu beban karena memang pasti mau nggak mau harus melewati. Nggak mungkin juga misalkan loncat bisa lebih cepat atau nggak, tetap harus setiap mata kuliah itu dijalani. Cuma yang menciptakan warna-warni dan naik turunnya semangat itu kita juga jadinya. Kita sendiri dengan beberapa teman-temannya, ayo kita satu visi misi sefrekuensi. Ya nggak enaknya ngadepin dosen atau apapun itu, itulah warna-warni. Itu banyak banget lah. Namanya juga manusia ya, ada baper-baperan apa gitu. Dan kalau berpesan ke diri sendiri, jangan terlalu keenakan dengan asiknya pergaulan. Nah, pokoknya tetap harus fokus. Punya pasang target, itu harus pasang target. Kalau pengalaman Bunda yang sekarang kan tadi Nancy tanya, Bunda nggak pernah punya target, Bunda ngalir gitu aja. Yang pasti teman-teman yang punya target dan masang target itu akan jauh lebih efektif kali. Efektif. Tapi bukan berarti nggak berwarna ya, nggak yang sakit ambis ya zaman sekarang. Surut harus ambis, harus gini nggak ya. Itu masih bisa fleksibel dengan memberikan warna ke sekeliling dan memberikan warna ke semangatnya kita. Siap. Mungkin dari dulu deh, ada nggak satu kata atau dua kata untuk gitu ya sebelum kita akhiri video ini? Apa? Nikmati perjalanan. Nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya. Ya itu. Dan dari Nancy sendiri jangan lupa targetnya, dan ya jangan hanya sekedar menentukan target dan pasang target, tapi kita harus move on dengan berbagai prosesnya. Jangan cuma pasang itu, karena kan kita nggak akan mencapai ini kalau kita tidak jalan berproses. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai di menit terakhir ini. Makasih udah nonton dari episode pertama sampai episode sekarang. Makasih Bunda. Sekian dari aku dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.